semuanya, perkenalkan nama saya Armita Ida Faza dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang personal branding, yaitu bagaimana kita membangun citra diri yang kuat, konsisten, dan relevan dengan tujuan hidup kita. Materi ini sangat penting terutama untuk mahasiswa baru seperti saya, karena personal branding menjadi fondasi akademik dalam membangun reputasi akademik, profesional, dan sosial di masa depan. Yang pertama, kita mulai dari pengertian personal branding. Personal branding sendiri adalah proses ketika seseorang membentuk, mengelola, dan menampilkan citra diri yang unik agar dikenal sesuai dengan keunggulan dan karakter yang ingin ditunjukkan. Dengan kata lain, personal branding membuat orang lain mengenali kita lewat kualitas, nilai, dan hal apa yang kita kuasai. Tujuan personal branding sendiri bukan hanya supaya terlihat bagus, tetapi supaya persepsi orang lain terhadap kita itu positif, konsisten, dan sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Personal branding yang kuat membantu kita membangun kepercayaan, profesionalitas, dan membedakan diri antara orang lain, baik dalam dunia akademik maupun karir. Selanjutnya, dalam membangun personal branding yang kuat, kita harus memahami 3 hal penting: karakter diri, pola kerja, dan tipe kepribadian. Yang pertama adalah karakter diri, atau sifat dan nilai yang membentuk cara kita berpikir dan berperilaku. Contohnya, jujur, tekun, peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Karakter yang kuat akan terlihat dalam tindakan kita, dan itu akan menjadi bagian dari personal branding yang orang lain kenali. Yang kedua adalah pola kerja. Pola kerja merupakan cara kita menyelesaikan tugas. Ada yang terstruktur, ada yang fleksibel, ada yang bergerak secara cepat, ada juga yang teliti dengan detail. Memahami pola kerja sendiri membantu kita memilih cara belajar, bekerja, dan berinteraksi yang paling efektif, dan tentunya ini akan berpengaruh pada bagaimana kita ingin dikenal, misalnya sebagai orang yang rapi, efektif, atau kreatif. Selanjutnya yang ketiga adalah MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI membantu kita memahami tipe kepribadian berdasarkan 4 dimensi, antara extrovert atau introvert, sensing atau intuiting, thinking atau feeling, judging atau perceiving. Hasil MBTI sendiri bukan untuk membatasi diri, tapi untuk memahami kekuatan dan pola interaksi kita. Contohnya adalah tipe ENFP, biasanya kreatif dan spontan, sementara tipe ISTJ lebih terstruktur dan sistematis. Mengetahui tipe MBTI kita membantu menentukan personal branding yang paling autentik dan realistis. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan. Bagian berikutnya adalah keterampilan dalam personal branding. Keterampilan merupakan nilai jual utama yang membedakan kita dari orang lain. Keterampilan dibagi menjadi 2, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan teknis yang dapat diukur seperti mengoperasikan software, membangun kemampuan administrasi, desain, analis data, atau membuat laporan bisnis. Untuk mahasiswa administrasi bisnis sendiri, ini bisa merupakan Microsoft Excel, public speaking, manajemen arsip, atau pemasaran digital. Selanjutnya adalah soft skill atau kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, manajemen waktu, kreativitas, dan problem solving. Seringkali, soft skill justru lebih berpengaruh terhadap cara orang memandang kita, karena berkaitan dengan cara dan sikap kita saat bekerja dengan orang lain. Kombinasi antara hard skill dan soft skill akan membentuk personal branding yang lebih kuat. Misalnya, seseorang bisa dikenal sebagai mahasiswa yang kompeten secara teknis dan memiliki komunikasi yang baik. Itu adalah personal branding yang sangat-sangat berharga. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana cara memahami diri sendiri. Sebelum membangun personal branding yang kuat, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memahami diri sendiri. Kita harus tahu kelebihan, kekurangan, minat, nilai hidup, tujuan pribadi, dan bagaimana kita ingin berkembang. Jika kita tidak memahami diri sendiri, maka personal branding yang dibangun akan menjadi tidak konsisten atau bahkan tidak autentik.
Dengan memahami diri, kita bisa menampilkan identitas yang jujur dan sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Ini sekaligus membuat kita lebih percaya diri karena branding yang kita bangun tidak dibuat-buat. Contohnya, kalau kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang terstruktur misalnya, suka mengatur jadwal dan teliti, maka kamu bisa membangun branding sebagai seseorang yang rapi, profesional, dan reliable. Sebaliknya, apabila kamu tipe kreatif dan spontan, kamu bisa membangun branding sebagai ideator atau inovator. Selanjutnya, yang kelima adalah pentingnya membuat rencana hidup. Personal branding tidak bisa dibangun secara asal. Kita membutuhkan rencana hidup yang jelas. Membuat rencana hidup membantu kita menentukan prioritas dan arah jangka panjang. Dengan adanya rencana hidup, kita tahu apa yang harus dipelajari, apa yang ingin dicapai, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanpa rencana, kita akan mudah terbawa arus. Tetapi dengan tujuan yang jelas, setiap keterampilan yang kita bangun dan setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Dalam konteks personal branding, rencana hidup membuat citra diri kita yang kita bangun menjadi terarah dan konsisten. Misalnya, jika tujuan kita adalah menjadi tenaga administrasi profesional, maka kita perlu mengembangkan kemampuan seperti pengelolaan dokumen, komunikasi bisnis, dan penggunaan software perkantoran. Dari situ, branding kita akan terbentuk secara alami. Jadi, personal branding bukan hanya tentang citra diri, tapi tentang proses mengenali diri, mengembangkan karakter, meningkatkan keterampilan, memahami pola kerja dan kepribadian, serta menyusun rencana hidup dengan jelas. Dengan konsisten dan kesadaran diri, kita dapat membangun personal branding yang kuat dan bermanfaat untuk masa depan akademik maupun karir. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.